Dewa Perang Ye-Shikai. Bab 616. Bar Malam yang Gelap. Selamat malam, Tuan Ye. Begitu saya tiba di pintu bar, sekelompok pelayan datang. Di mana Nona Luo? Ada yang ingin kubicarakan dengannya. Ye-Shikai berkata dengan ringan. Nona Luo sedang beristirahat di dalam. Tuan Ye, silakan ikut dengan saya. Shiki, apakah kamu di sana? Ye-Shikai berjalan memasuki kotak VIP. Selain kediaman Luo Shiki sendiri, ini seharusnya menjadi tempat di mana keduanya paling sering bertemu. Secara logika, sebelum menikah, tidaklah cocok bagi Ye-Shikai untuk bertemu dengannya. Namun, tepat setelah makan malam, Ye-Shikai menerima pesan teks dari Luo Shiki, mengatakan bahwa ada sesuatu yang mendesak untuk dikatakan, dan itu tidak tampak seperti lelucon. Pada saat ini, Luo Shiki, berpakaian hitam, berjalan keluar ruangan dan tersenyum pada Ye-Shikai. Shiki, apa yang ingin kamu bicarakan padaku? Ye-Shikai duduk di kursi dan mulai makan buah. Tidak bisakah aku mencarimu saja jika tidak ada yang salah? Luo Shiki membelai rambutnya dan duduk di sebelah Ye-Shikai, matanya penuh pesona. Namun, Ye-Shikai merasa sedikit gelisah. Apa yang akan dia lakukan? Kemarilah, biar aku beri kamu buah. Luo Shiki mengulurkan tangan kecilnya yang cantik, mengambil sepotong melon hami dengan tusuk gigi, dan menempelkannya ke mulut Ye-Shikai. Oke, berhentilah membuat masalah. Ye-Shikai memakannya dalam satu gigitan, lalu segera berdiri, takut melakukan kesalahan nanti. Mari kita bicara tentang bisnis. Cek, wah, kamu jadi lupa banget sama kekasihmu setelah punya istri, Luo Shiki mendengus dingin, baru-baru ini, Departemen Keuangan kelompokku menemukan bahwa grup uang memiliki beberapa gerakan baru, yang tampaknya menargetkan Tianya, jadi aku secara khusus memberitahumu tentang hal itu. Persaingan bisnis itu wajar. Kalau hanya masalah ini, saya punya cara untuk mengatasinya. Ye-Shikai berkata dengan ringan. Bukankah ini hanya kompetisi uang? Bagaimana mungkin Istana Dunia bawa kekurangan uang? Tapi Wang's Group jarang berurusan dengan batu giok, cincin berlian, dan perhiasan mewah. Tidakkah menurutmu itu aneh? Dan waktunya sangat kebetulan, hanya beberapa hari sebelum pernikahanmu. Apa maksudmu? Ye-Shikai berbalik dan bertanya. Kamu bukan seorang selebriti, tetapi King Yu adalah seorang pengusaha terkenal di Yanjing. Apakah menurutmu orang-orang di Wang Group tidak tahu bahwa kamu akan menikah? Maksudmu, grup Wang telah mengambil tindakan yang berhubungan dengan pernikahanku dengan King Yu? Ye-Shikai bertanya ragu-ragu. Keluarga Wang selalu tegas dan kejam dalam pekerjaan mereka, dan terlibat dalam banyak industri abu-abu. Mereka adalah macan yang tidak aktif. Luo Shiki menganalisis, tetapi mereka sengaja melakukan gerakan kecil saat ini, yang pasti ada hubungannya dengan pernikahan. Ye-Shikai sangat setuju dengan hal ini. Pertama, tidak ada kebetulan seperti itu dalam waktu. Kedua, tindakan Wang Group kali ini memang mencurigakan. Mungkinkah mereka ingin memanfaatkan fakta bahwa King Yu tidak punya pekerjaan akhir-akhir ini dan tidak waspada, untuk membuat Tianya lengah? Ye-Shikai mengemukakan keraguan dalam benaknya. Operasi grup diselesaikan oleh seluruh kelompok kerja. Dengan kata lain, bahkan jika Su King Yu pergi selama beberapa hari, tidak akan ada kesalahan besar dalam grup. Bahkan jika dokumen penting tidak dapat diproses tepat waktu, dokumen tersebut akan diselesaikan oleh orang kepercayaan King Yu. Aku ingat Anlan dari grup Tianya adalah sahabat King Yu, kan? Lalu apa maksudmu? Ye-Shikai sedikit bingung. Grup Wang adalah milik keluarga Wang, dan Ye-Shikai juga pernah mendengar tentang keluarga Wang ini. Pada saat itu, perampokan bersenjata terjadi di toko perhiasan milik si Cheng Yu. Menurut pengakuan si Cheng Yu, dalam perampokan itu adalah keluarga Wang. Ini menunjukkan betapa gelapnya metode mereka. Tapi Ye-Shikai dan Su King Yu tampaknya tidak pernah menyinggung mereka, jadi mengapa mereka mengambil tindakan? Seharusnya hanya untuk urusan bisnis. Tuan muda keluarga Wang, Wang Hai, apakah Anda kenal orang ini? Tiba-tiba, Luo Shiki menyebut seseorang, dan Ye-Shikai tiba-tiba menjadi bersemangat. Wang Hai, aku ingat orang ini. Aku pernah balapan mobil dengannya di klub Tianshan sebelumnya. Orang ini bahkan ingin membunuhku. Ye-Shikai memikirkannya dalam benaknya dan akhirnya orang ini muncul. Dalam kesannya, Wang Hai adalah seorang playboy. Kamu benar-benar ikut balapan. Luo Shiki memutar matanya. Aku tahu klub Tianshan. Klub itu selalu menjadi tempat berkumpulnya para playboy. Sekelompok orang tidak berpendidikan yang tidak punya apa-apa selain uang, tentu saja mereka suka menjadi gila.
Ye Shikai menghisap sebatang rokok dan berkata dengan ringan. Wang Hai ini pernah mengejar Su Qingyu. Perkataan Luo Shiki membuat Ye Shikai tertegun sejenak, namun kemudian dia menjadi tenang. Tepat saat dia hendak berbicara, dia melihat ekspresi Luo Shiki seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi terhenti. Berlangsung. Qingyu adalah salah satu dari 4 wanita cantik di Yanjing, dan dia juga presiden sebuah grup. Tidak pernah ada kekurangan keluarga terkemuka, eksekutif senior, dan elit sosial yang mengejarnya. Namun, beberapa dari mereka menyerah setelah ditolak, tetapi Wang Hai ini adalah tipe orang yang tidak tahu malu yang terus mengganggunya. Perkataan Luo Shiki dipenuhi dengan penghinaan dan penghinaan terhadap Wang Hai. Kapan hal-hal ini terjadi? Itu terjadi sebelum kamu datang ke Yanjing. Luo Shiki mengangguk dan berkata, aku tidak peduli jika dia mengganggu orang lain, tapi jika dia mengganggu Qingyu, aku akan membuatnya menderita. Ye Shikai berkata dengan suara dingin, dengan bau mesiu yang kuat dalam kata-katanya. Mengapa Qingyu tidak pernah menceritakan hal ini kepadaku? Ye Shikai tiba-tiba berkata, ada banyak orang yang mengejar Qingyu. Apakah aku harus melaporkannya kepadamu satu persatu? Apakah kamu tidak cemburu? Luo Shiki berkata sambil tersenyum. Orang-orang seperti Wang Hai berbeda. Dia memiliki latar belakang keluarga Wang. Jika dia ingin melakukan sesuatu, dia mungkin akan putus asa. Jika dia menyakiti Qingyu, apa yang ingin kamu lakukan? Luo Shiki tiba-tiba menyela. Maka tidak akan ada lagi keluarga Wang di Yanjing. Kalau kata-kata ini keluar dari mulut orang luar, Luo Shiki hanya akan menganggapnya sebagai bualan belaka, tetapi kalau keluar dari mulut Ye Shikai, itu akan menjadi perintah perburuan yang tidak akan berhenti sampai dia benar-benar dibasmi. Qingyu punya alasan sendiri untuk tidak memberitahumu hal-hal ini, jadi jangan pergi dan membuat masalah. Luo Shiki masih mengingatkannya bahwa keluarga Wang bukanlah keluarga biasa. Itu adalah raksasa di Yanjing. Jika Ye Shikai benar-benar mendapat masalah, meskipun dia baik-baik saja, Su Qingyu akan mendapat masalah. Saya mengerti. Ye Shikai berkata dengan dingin. Luo Shiki benar-benar khawatir apakah dia mendengarkannya. Ngomong-ngomong, akhir-akhir ini kamu seharusnya lebih berhati-hati. Tiba-tiba, Ye Shikai berbalik dan berkata pada Luo Shiki. Kenapa? Kamu khawatir dengan keselamatanku? Ahem, salah satu musuhku di luar negeri baru-baru ini datang ke Tiongkok untuk melakukan beberapa tindakan, mungkin untuk membalas dendam. Aku khawatir dia akan menyakitimu. Luo Shiki adalah ratu dunia bawah tanah di Yanjing. Jika itu hanya balas dendam musuh biasa, keselamatan Luo Shiki tidak akan menjadi masalah, tetapi Zeus adalah dewa utama, seorang kultivator, dan bukan kultivator biasa. Bab 617. Kamu bukan orang yang suka menyimpan masalah. Luo Shiki mengangkat anggur merah di atas meja dan menyesapnya. Orang yang bisa membuatmu begitu khawatir pastilah seorang master, setidaknya seorang kultivator. Kau benar. Orang-orangku telah mencarinya akhir-akhir ini, dan kami bahkan sempat bertengkar sebelumnya. Ye Shikai berkata dengan tenang. Kamu tidak terluka saat bertarung, kan? Luo Shiki tiba-tiba menunjukkan ekspresi khawatir, dan dengan cepat mengulurkan tangan kecilnya dan menyentuh dada Ye Shikai. Aku baik-baik saja. Kau tidak lihat ini rumah siapa, sementara aku bersama banyak orang. Ye Shikai berkata cepat. Dia membawa banyak orang bersamanya, tetapi tetap membiarkannya melarikan diri. Dia tampak seperti karakter yang kuat. Luo Shiki menggoda. Namanya Zeus. Dia sangat kuat dan setenar aku di luar negeri. Kau harus berhati-hati. Ye Shikai berkata dengan serius. Lebih baik aman daripada menyesal. Selain itu, Zeus seperti bom waktu di Yanjing. Dia mungkin akan melakukan sesuatu yang tidak semestinya jika Anda tidak berhati-hati. Saya mengerti. Jangan khawatir, ada sekelompok praktisi di sekitar saya yang akan melindungi saya. Luo Shiki mengangguk sedikit. Dan bos Sing itu, dia lebih pantas mati daripada Zeus. Ye Shikai mengumpat dengan kejam, teringat bahwa Zhao Rou telah diam-diam mengembangkan ramuan manusia hangat. Semakin banyak bukti menunjukkan bahwa Bos Sing adalah dalang di balik Zhao Rou, dan setelah rencananya terbongkar, dia membunuh orang-orang di dalam Biro Keamanan Nasional untuk membungkam mereka. Saya telah menemukan beberapa informasi tentang orang yang Anda sebutkan. Luo Shiki datang secara misterius dan berkata dengan tenang, orang ini sangat rendah hati di Yanjing. Tidak ada informasi tentang industrinya. Dia pada dasarnya adalah orang yang hampa. Tidak mungkin. Pasti ada seseorang di belakangnya. Ye Shikai menggelengkan kepalanya. Tanpa aset apapun,
itu berarti seseorang pasti berinvestasi padanya. Ini juga semakin membuktikan bahwa Bos Xing punya kaki tangan. Ngomong-ngomong, saat aku menyelidiki dengan Zhang Ting, aku mengetahui bahwa Bos Xing mengenal seorang pria bernama Sun Long. Namun, Sun Long kemudian melarikan diri dari penjara dan tertangkap oleh kami. Dia sekarang sudah mati. Ye Shikai menggelengkan kepalanya. Dia seharusnya menginterogasinya secara menyeluruh pada saat itu. Dulu Sun Long memang seorang pengganggu di selatan, tetapi sekarang monyet-monyet itu berhamburan ketika pohon tumbang. Setelah Sun Long ditangkap, para pengikutnya pun bubar. Kurasa akan sulit bagimu untuk menemukan petunjuk. Luo Shiki menggelengkan kepalanya dan mendesah menyesal. Tuan Xing muncul dan menghilang seperti hantu. Mungkin dia sudah meninggalkan Yanjing. Luo Shiki bergumam, tidak mungkin. Aku punya firasat dia akan kembali. Ye Shikai menatap langit malam di kejauhan dan berkata dengan dingin, pada hari pernikahanku. Dalam perjalanan pulang, Ye Shikai merasa sedikit gelisah. Bos Xing, Zeus, dan keluarga Wang, semua ini terjadi begitu tiba-tiba, seakan-akan telah direncanakan. Lagi pula, ini adalah periode khusus. Kalau dia bilang kemunculan orang-orang itu tidak ada sangkut pautnya dengan perkawinannya, maka tiada seorang pun yang akan percaya. Ngomong-ngomong, Ye Shikai memikirkan sesuatu. Karena Zeus telah memasuki Yanjing, mereka pasti mengetahuinya dan pasti akan mengambil tindakan. Tampaknya kita harus memberi mereka bahan bakar. Badan Keamanan Nasional mendesis. Tiba-tiba, sesosok muncul di depan mobil. Ye Shikai tanpa sadar menginjak rem dan akhirnya menghentikan mobil di depan pria itu, meninggalkan bekas rem yang dalam di jalan. Apa ini? Penipuan. Hari sudah larut malam, dan jalan ini sangat terpencil. Tidak ada seorang pun di sekitar, bahkan tidak ada pengawasan. Dari mana orang itu berasal? Yang paling penting adalah dia mampu melaju di depan mobil itu dalam waktu sesingkat itu. Ini jelas bukan sesuatu yang dapat dilakukan orang normal. Orang di depannya adalah seorang kultivator. Sekarang Anda sudah di sini, tinggallah saja dan bersenang-senanglah. Ye Shikai memarkir mobil di pinggir jalan dan keluar dari mobil. Pria itu berdiri di tengah jalan, tenang dan kalem, dan tampaknya tidak khawatir kalau Ye Shikai akan pergi. Bolehkah aku bertanya siapa kamu? Ye Shikai bertanya dengan lembut, awalnya dengan sopan, kemudian dengan tegas. Saya Mang. Oh, aku ingin tahu apa yang ingin kamu bicarakan padaku. Ye Shikai mengeluarkan sebatang rokok dari sakunya dan mengeluarkan korek api untuk menyalakannya. Suara mendesing. Tiba-tiba angin kencang bertiup, dan kilatan api menyambar pelan di sisi tubuh Ye Shikai. Memang benar bahwa generasi baru mendorong generasi lama maju. Jarang sekali kita melihat keterampilan seperti itu di kalangan generasi muda saat ini. Maang bergerak ke belakang Ye Shikai dalam sekejap mata. Tepat saat dia menyalakan rokoknya, dia ingin merebut rokok Ye Shikai, tetapi Ye Shikai mengelak. Terima kasih atas pujianmu. Karena kamu di sini untuk mengujiku, bisakah kamu memperkenalkan dirimu? Ye Shikai berkata dengan tenang, dengan sedikit rasa dingin di matanya. Itu tidak akan berhasil. Ah, benarkah? Ye Shikai menjentikkan rokok di tangannya, melesat keluar bagaikan anak panah yang tajam, dan meninju wajah Maang. Ini di luar dugaan Maang. Ia tidak menyangka akan memulai perkelahian hanya karena perbedaan pendapat. Dia tanpa sadar melindungi wajahnya dengan tangannya, dan pukulan Ye Shikai mengenai lengannya. Anak muda, kamu cukup cakap. Maang berdiri dan mundur beberapa langkah untuk meredakan benturan. Ekspresinya mulai menjadi sedikit serius. Dia baru saja memasuki tahap awal keadaan luar tubuh, yang sudah dianggap berbakat, dan dia juga memiliki sumber daya pelatihan yang disediakan oleh keluarga Wang. Dia tidak menyangka bahwa pemuda di depannya, yang tampaknya baru berusia 20-an, memiliki kekuatan yang begitu besar sehingga dia bahkan tidak dapat melihat kelemahannya. Maaf atas kinerja yang buruk. Lakukan lagi. Ye Shikai tiba-tiba terbang ke depan dan menendang. Kali ini Maang siap dan cepat menghindar. Namun, Ye Shikai selangkah lebih baik. Itu hanya tipuan. Ketika ia semakin dekat dengan Maang, ia mengubah tendangan depan menjadi tendangan samping, dan dari vertikal menjadi horizontal, sambil menendang pinggang Maang. Penuh kebencian. Maang tidak dapat menghindar dan tertendang, hampir terjatuh ke tanah. Dalam tendangan ini, Ye Shikai hanya menggunakan 60% dari kekuatan internalnya, yang hanya merupakan cedera dangkal bagi Maang. Bagaimana? Bagaimana dengan tendangan ini? Ye Shikai mencibir. Orang tua ini datang mengujinya di tengah malam tanpa berkata apa-apa,
dan dia tampak begitu sok suci. Dia benar-benar merasa dirinya pantas dipukul. Jika dia tidak membiarkannya menderita sedikit, bagaimana dia bisa layak menyandang gelar Pluto? Bahkan manusia tanah liat pun punya sifat pemarah, jadi Ye Shikai bahkan lebih sulit untuk dihadapi. Sekarang kau bisa memberitahuku kau milik siapa? Ye Shikai berkata dengan dingin. Anak muda, jangan sombong begitu. Ma Ang juga menyadari bahwa kesopanan Ye Shikai tadi semuanya palsu. Orang ini bajingan, dan sangat kuat. Maaf, tapi tidak melanggar hukum jika bersikap sombong. Begitu Ye Shikai selesai berbicara, tinju lain menghantam wajahnya. Ledakan. Ma Ang mengumpulkan tenaga dalamnya ke dalam tinjunya, mengubah tinjunya menjadi telapak tangan, dan memukul tinju Ye Shikai. Tinju udara yang menghancurkan. Ye Shikai berteriak dan memaksa Ma Ang mundur. Bab 618. Ye Shikai mengerahkan tenaga yang sangat besar dalam pukulan ini, dan juga mengerahkan seluruh tenaga dalamnya. Ma Ang mundur beberapa langkah, terhuyung-huyung, dan hampir jatuh ke tanah. Huff. Pembuluh darah muncul di dahi Ma Ang, dan dia tampak kesal dengan Ye Shikai. Dia adalah tetua kedua dalam keluarga Wang dan memiliki status bangsawan. Biasanya, tidak ada seorang pun yang berani membentaknya. Bahkan Wang Qian pun hormat padanya. Namun kini, dia dijatuhkan ke tanah oleh seorang pria yang tampaknya baru berusia 20-an. Orang tua, jika punggungmu tidak enak badan, cepatlah kembali. Aku juga ingin pulang dan tidur. Ye Shikai tidak terus mengejar dan membunuh. Ma Ang pasti dikirim oleh seseorang. Akan tetapi, karena itu hanya ujian, berarti mereka tidak berniat membunuh. Jadi Ye Shikai sebaiknya bermain dengan mereka. Anak muda, kita akan bertemu lagi. Ma Ang mengucapkan kata-kata ini dengan kejam lalu pergi. Huff, kamu tidak sopan pada yang lebih tua. Ye Shikai tidak terlalu memperhatikan dan langsung pulang. Luo Shiki memang sangat mudah ditebak. Setelah analisa itu, Ye Shikai semakin merasa bahwa Ma Ang dikirim oleh keluarga Wang hanya untuk menguji kekuatan Ye Shikai. Beberapa orang mengabarkan bahwa Ye Shikai adalah dewa besar, sementara yang lain mengatakan bahwa dia hanya seorang pekerja kerah putih. Tidaklah menakutkan untuk mengenal diri sendiri dan musuhmu, tetapi menakutkan untuk tidak mengetahui apapun. Keluarga Wang, apakah ada yang begitu menakutkan tentang keluarga ini? Ye Shikai tidak tahu, kalau tidak akan mudah bagi Ma Ang untuk lolos tanpa cedera tadi. Bahasa Indonesia. Setelah kembali ke rumah, Ye Shikai memandangi mobil van yang diparkir di luar villa, berjalan mendekat sambil tersenyum dan mengetuk jendela. Bos, mengapa Anda ada di sini? Suara yang menghancurkan jiwa itu datang dari dalam. Ini adalah tindakan perlindungan yang Anda pikirkan. Wajah Ye Shikai penuh dengan garis-garis hitam. Seperti yang diharapkan, lebih baik menggunakan metode yang sederhana dan kasar. Ya, villa itu dikelilingi oleh saudara-saudara dari Istana Dunia Bawah, dan keselamatan saudara iparku benar-benar terjamin. Kata Miehun dengan tegas. Baiklah, jangan lupa untuk menghubungi Zeus. Jangan khawatir. Saat itu sudah larut malam dan dia tidak tahu apakah kedua wanita itu sudah tidur. Ye Shikai membuka pintu dengan tenang, berjingkat ke lantai 2, membuka pintu kamar tidur, dan tiba-tiba menemukan Su Qingyu sedang berbaring di tempat tidur sambil melihat beberapa informasi. Qingyu, kamu belum tidur. Ye Shikai meletakkan mantelnya di atas meja dan berkata dengan ringan. Baumu seperti parfum Luo Shiki. Su Qingyu melihat informasi itu tanpa melihat ke atas dan berkata dengan suara dingin. Ye Shikai hampir jatuh ke tanah setelah mendengar ini. Jarak antara mereka sedikitnya 5 meter. Dia tidak menyangkal bahwa Luo Shiki sering menyemprotkan parfum mahal ke tubuhnya, tetapi baunya seharusnya tidak begitu kuat. Mungkinkah Su Qingyu memiliki hidung anjing? Kau pergi mencarinya. Su Qingyu mengangkat kepalanya dan menatap Ye Shikai dengan matanya yang cerah, dengan sedikit rasa dingin. Ada sesuatu yang mendesak yang ingin dia bicarakan denganku, jadi aku pergi ke sana. Ye Shikai berganti piyama dan berbaring di tempat tidur. Apa masalah yang mendesak? Su Qingyu menatap dokumen itu dan berkata dengan ringan. Kamu benar-benar ingin tahu? Ye Shikai bertanya balik. Apakah kamu kenal Wang Qian? Ye Shikai berkata lembut, matanya tertuju pada wajah Su Qingyu. Benar saja, begitu Wang Qian disebutkan, dia segera mengalihkan pandangannya, tidak berani menghadapi Ye Shikai. Ini merupakan perwujudan rasa bersalah yang khas. Tidak. Kamu berbohong. Ye Shikai mengungkapnya secara langsung, kau mengenalnya, dan dia juga mengenalmu, kan? Ya, aku kenal dia.
Lalu apakah kamu kenal Wang Hai? Ye Shikai terus bertanya. Bisakah kita mengganti topik pembicaraan? Nada bicara Su Qingyu sedikit lemah. Jelas saja, Ye Shikai telah menyentuh apa yang ada dalam pikirannya. Ini adalah topik yang ingin Anda bicarakan. Ye Shikai menoleh dan berkata dengan ringan. Shiki datang kepadamu hanya untuk masalah ini. Keduanya terdiam beberapa saat, dan Su Qingyu terus bertanya. Mengapa kamu tidak memberitahuku tentang Wang Hai? Ye Shikai tidak menjawab, tetapi ketika dia menanyakan pertanyaan ini, Su Qingyu sudah menebak apa yang dibicarakan Luo Shiki. Aku mau tidur. Kita bicarakan besok saja. Su Qingyu meletakkan dokumen-dokumen itu di meja samping tempat tidur, lalu berbalik ke samping dan mematikan lampu meja. Mungkin pertanyaan Ye Shikai agak berlebihan. Tidak perlu menyelidiki masalah Wang Qian yang membujuk Su Qingyu untuk menikah dengan Wang Hai. Alasan mengapa Su Qingyu menyembunyikan fakta itu adalah karena dia khawatir Ye Shikai akan terlalu banyak berpikir. Memang, berdasarkan pemahaman Su Qingyu, jika dia benar-benar mengatakan kebenaran tentang masalah ini, Ye Shikai tidak akan terlalu banyak berpikir, tetapi akan membalas dendam pada keluarga Wang. Su Qingyu khawatir kekuatan keluarga Wang akan merugikan Ye Shikai. Keesokan harinya, grup Wang. Bos, ini grup Wang. Di dalam mobil mewah di tempat parkir, Miehun menyerahkan sebuah dokumen kepada Ye Shikai. Wang Qian memang cantik, tapi sayangnya dia adalah wanita penggoda yang mematikan. Ye Shikai berkata sambil tersenyum saat dia melihat informasi tersebut. Bos, ini penampilan pertamamu di komunitas bisnis Yanjing, goda Miehun. Bagaimana? Kau masih punya aura seorang bos besar, kan? Ye Shikai mengeluarkan cerutu. Tidak sulit untuk membuktikan bahwa Anda kaya, tetapi sangat sulit untuk membuktikan bahwa Anda berkuasa, terutama dengan seseorang seperti Wang Qian di depannya. Efisiensi kerja Istana Dunia Bawah tidak dilebih-lebihkan. Kemarin, Ye Shikai memberi nama Maang kepada Gos, dan dia mengirim semua informasi tentang Maang dan keluarga Wang hanya dalam 1 jam. Kamu berani duduk dan menungguku kemarin, jadi hari ini aku akan pergi sendiri. Ye Shikai, memegang cerutu di mulutnya, membuka pintu dan berjalan keluar, diikuti oleh Miehun dan 3 ahli dari Istana Dunia Bawah. Halo, Tuan, ada yang bisa saya bantu? Wanita di meja depan bertanya dengan sopan. Saya mencari manajer umum Anda Wang Qian. Apakah dia ada di sini? Ye Shikai berkata dengan ekspresi meremehkan, sambil memegang cerutu di antara jari-jarinya. Pak, kalau Anda ingin bertemu dengan manajer umum, Anda harus membuat janji terlebih dahulu. Saya ingin tahu apakah Anda. Aku tidak melakukannya. Ye Shikai berkata terus terang, sambil meletakkan tangannya di meja resepsionis. Katakan saja, namaku Ye Shikai, dan dia secara alami akan mengerti. Baiklah, Tuan, silakan tunggu di sofa sebelah Anda. Saya akan segera melapor. Terima kasih banyak. Bos, apa yang terjadi dengan wanita ini? Miehun bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya tidak senang dengannya, jadi saya datang ke sini hari ini untuk meminta nasihat darinya. Ye Shikai berkata dengan marah. Orang yang mengujimu kemarin dikirim olehnya. Miehun bertanya ragu-ragu, lalu menunjukkan ekspresi meremehkan. Di negeri asing, mereka yang ingin mengujimu tidak pernah kembali hidup-hidup. Saya punya alasan untuk tidak membunuhnya. Ini Yanjing. Tidak ada alasan untuk membunuhnya. Tidak perlu membunuhnya. Ye Shikai menutup matanya dan berkata dengan ringan. Tuan Ye, silakan ikuti saya ke ruang penerima tamu. Pada saat ini, resepsionis kembali. Bab 619. Wang Group, ruang konferensi. Anda pasti Tuan Ye, kan? Lebih baik bertemu langsung dengan Anda daripada mendengar tentang Anda. Ye Shikai perlahan mengangkat kepalanya dan melihat seorang wanita cantik di depannya, mengulurkan tangan kanannya sebagai isyarat untuk berjabat tangan. Halo. Ye Shikai berkata dengan ringan. Sepertinya kamu sedikit gugup. Ye Shikai berkata dengan ringan. Pikiran batin seseorang dapat terlihat dari ekspresinya. Mungkin itu hanya ekspresi mikro, tetapi cukup untuk menjelaskan semuanya. Kali ini, tujuan Ye Shikai adalah untuk menguji Wang Qian, dan keduanya langsung mulai saling berhadapan. Benarkah? Aku ingin tahu apa yang membawamu ke sini hari ini, Tuan Ye. Mata Wang Qian menyipit, menatap mata Ye Shikai sepanjang waktu. Ketika orang berbohong, pandangan mata mereka akan banyak berfluktuasi, dan lebih mudah membaca pikiran seseorang daripada ekspresinya. Sebenarnya, tidak banyak yang bisa dilakukan. Aku hanya ingin bertemu Nona Wang dan mengenalnya.
Ye Shike berkata singkat sambil tersenyum. Wang Qian pasti sangat sibuk, jadi ini saat yang tepat baginya untuk menghabiskan waktu. Haha, meskipun ini pertama kalinya aku bertemu Tuan Ye, aku pernah mendengar namamu. Wang Qian jelas juga seorang komunikator yang baik. Dia tidak marah karena sikap acuh tak acuh Ye Shike. Orang yang cakap dapat tetap tenang meski sedang marah, bahkan dapat berjabat tangan dengan musuhnya sambil tersenyum. Nona Wang ini pasti tahu tentang hal itu ketika dia bertengkar dengan Ma Ang kemarin. Oh, benarkah? Aku tidak tahu kalau aku begitu terkenal. Ye Shike tersenyum licik, saya hanya seorang pekerja kerah putih. Bagaimana mungkin Nona Wang mendengarnya? Ye Shike berpura-pura bodoh. Kedua belah pihak adalah orang-orang yang berpengetahuan, tetapi mereka tidak dapat bertanya secara langsung. Berdasarkan penuturan Luo Shiki dan pengalamannya bertarung tadi malam, ia menganalisis bahwa Wang Qian tidak ingin Su Qingyu menikah dengannya, alasannya mungkin karena kakaknya, Wang Hai. Tapi dia tidak tahu identitas Ye Shike. Di Yanjing, identitas Ye Shike tersebar secara misterius. Agar berhati-hati, Wang Qian mengirim Ma Ang untuk mengujinya. Nona Ling Zhengsu adalah seorang pengusaha muda terkenal di Yanjing, dan saya selalu mengaguminya. Karena Tuan Ye bisa menjadi suami Nona Su, bagaimana mungkin dia hanya seorang pekerja kerah putih biasa? Haha, Nona Wang, Anda bercanda. Saya hanya seorang pekerja kerah putih dan saya mencari nafkah dengan melihat wajah orang lain. Ye Shike berkata sambil tersenyum, tetapi dia tidak dapat menahan perasaan sedikit berat di hatinya. Mungkin Wang Qian sudah mengetahui identitasnya. Jika Ye Shike benar-benar hanya seorang pekerja kerah putih, Wang Qian mungkin tidak akan menerimanya dengan hangat. Terlebih lagi, orang yang dikirim untuk mengujinya tadi malam tidak mungkin menjadi seorang kultivator dengan kekuatan luar biasa. Namun ini hanya tebakan saja. Apakah Wang Qian mengetahui identitasnya memerlukan pengamatan lebih lanjut? Tuan Ye tidak boleh meremehkan dirinya sendiri. Sejauh yang saya tahu, mereka yang bisa menarik perhatian Nona Su bukanlah orang biasa. Saat Wang Qian berbicara, dia tiba-tiba melotot ke arah Ye Shike, seolah ingin memata-matai sesuatu. Yang ingin dilakukan Ye Shike adalah mencari tahu dari Wang Qian apakah dia benar-benar mengetahui identitasnya, tetapi tujuan Wang Qian adalah membuatnya mustahil bagi Ye Shike untuk mengatakan hal ini. Benarkah? Kalau begitu aku harap Nona Wang akan menjagaku dengan baik. Itu wajar. Saya dengar Nona Wang punya adik laki-laki bernama Wang Hai, benarkah? Ye Shike mengganti topik pembicaraan dan pada saat yang sama dengan tajam memperhatikan bahwa mata Wang Qian berkedip. Itu benar. Ding ling ling, ding ling ling. Pada saat ini, telepon Ye Shike berdering. Maaf, saya harus menjawab panggilan. Ye Shike tampak menyesal dan malu, lalu bergegas keluar. Hei, bos. Ada apa, penghancur jiwa? Kamera pengawas menangkap beberapa orang mencurigakan yang datang ke komunitas ini. Saya menduga mereka akan menyerang saudara ipar saya. Di telepon, Miehun tampak sedikit cemas. Saat ini, Ye Shike berada di grup Wang, dan Miehun sekarang ada di lantai bawah di grup Wang. Mengapa hal itu bisa disebut kebetulan? Ye Shike curiga ada yang berusaha memancing harimau itu menjauh dari gunung, namun masih belum diketahui apakah dalang di balik ini adalah Wang Qian. Siapa yang menjaga area dekat villa sekarang? Ye Shike berkata dengan dingin. Jangan khawatir, bos. Ini seperti mimpi buruk sekarang. Ghost dan Phantom Fox melindungi kita, dan ada juga puluhan penjaga rahasia dari istana dunia bawah. Kakak iparku benar-benar aman, kata Miehun dengan tegas. Bos, saya menduga dalang di balik semua ini adalah wanita bernama Wang Qian. Dia ingin menangkap adik ipar saya saat kami pergi. Miehun menilai. Baiklah, sekarang aku akan memerankan sebuah adegan dengannya. Dan kau beritahu Nightmare bahwa jika orang-orang itu bertindak, mereka harus dibiarkan hidup saat ditangkap. Ye Shike tersenyum licik, menutup telepon, lalu berjalan cepat ke ruang tamu, dengan sedikit kepanikan dalam ketenangannya. Inilah efek yang diinginkannya. Tuan Ye, apakah ada sesuatu yang mendesak? Ya, saya ada urusan mendesak. Saya pamit dulu. Kita bicarakan lain waktu. Ye Shike berkata berulang kali, berpura-pura tidak sabar. Baiklah. Kalau begitu saya akan meminta sekretaris saya untuk mengantar Anda ke sana. Wang Qian berkata cepat. Oh, tidak perlu. Sopir sudah menungguku di bawah. Baiklah, saya tidak akan tinggal lebih lama lagi. Wang Qian mungkin sudah tahu identitasku. Ye Shike baru saja kembali ke mobil, menghela napas lega, dan berkata langsung.
Mengapa? Intuisi. Yesike tiba-tiba membuka matanya, lalu berbalik dan berkata, Miehun, segera pergi ke kedai kopi sebelah dan awasi pintu masuk grup Wang. Jika Wang Qian keluar, pastikan untuk memberi tahu saya. Ya, bos. Miehun mengangguk, keluar dari mobil, dan berjalan menuju kafe sebelah. Kembalilah ke villa segera. Yesike berkata kepada pengemudi itu. Ya, Tuan Pluto. Perhatian untuk semua tim, ada 12 orang di sisi lain, yang mendekati villa dari 3 arah. Berhati-hatilah, dan pastikan untuk membiarkan beberapa dari mereka tetap hidup. Ghost sedang menatap kamera pengintai di dalam mobil. SUV itu cukup luas, tetapi dipenuhi peralatan elektronik dan layar pengawasan, membuatnya tampak seperti penyelidikan polisi. Ya. Mimpi buruk sedang berbaring di menara 3 lantai di kejauhan, menatap ke kejauhan. Pemandangan di sini sangat bagus. Orang-orang itu mengira kemampuan siluman mereka sempurna, tetapi kenyataannya mereka semua berada dalam jangkauan penglihatannya. Perhatian, pengawal rahasia Istana Dunia Bawah, pastikan untuk memastikan keselamatan Ratu Dunia Bawah dan bertarunglah dengan diam-diam. Mimpi buruk diucapkannya pelan melalui headset, mengetukkan jari kakinya pelan, lalu menghilang dalam sekejap. Perhatian, kita sedang mendekati target, bersiaplah untuk bertindak. Pada saat ini, di luar villa, beberapa sosok berpakaian hitam tampak berkedip samar-samar, tetapi mereka tidak menyadari bahwa jebakan telah terbentuk di atas kepala mereka. Wow! Angin kencang bertiup lewat, dan seorang pria berpakaian hitam tiba-tiba berbalik, hanya untuk melihat bahwa temannya di belakangnya mulai mengeluarkan darah dari mulutnya. Sebelum dia sempat memanggil, sebuah tangan muncul di mulutnya. Desir. Sebilah pisau tajam menusuk tubuhnya dari belakang. Hanya dalam 3 detik, beberapa pria berpakaian hitam jatuh ke tanah. Bersihkan mayatnya, cepat. Kata mimpi buruk dengan dingin. Bab 620. Phantom Fox, bagaimana situasi di sana? Ghost duduk di kendaraan komando, mengawasi setiap gerakan di sekitarnya melalui pengawasan. Hantu, lelaki berpakaian hitam itu berhenti di sini. Aku akan melihatnya dari belakang. Phantom Fox bersama tim dari Istana Hades sedang menyergap tidak jauh dari pria berpakaian hitam itu. Biarkan seseorang hidup di sana. Kata Ghost kepada Phantom Fox melalui headset. Ya. Rubah hantu itu tiba-tiba melompat keluar, dan cambuk panjang melesat keluar seperti ular dan langsung melilit leher seorang pria. Rubah hantu itu menarik dengan kuat, dan bilah cambuk itu langsung memotong leher pria berpakaian hitam itu, dan pria itu pun mati sebelum dia sempat bereaksi. Biarkan mereka hidup. Phantom Fox berteriak pelan, dan para pengawal rahasia Istana Kegelapan di belakangnya segera mengambil tindakan, menangkap dan melumpuhkan para pria berpakaian hitam yang tersisa. Hantu, kita berhasil di sini. Phantom Fox berkata dengan ringan. Dimengerti. Jangan biarkan yang lain hidup-hidup. Setelah selesai, segera buang mayatnya dan jangan tinggalkan jejak. Ya. Untung saja kita di sini untuk berlindung. Aku tidak menyangka ada yang berani menyerang adik iparku. Hantu itu melepas headphone di kepalanya, bersandar, dan mengambil napas panjang, merasa lega. Dilihat dari penampilan orang-orang ini, berambut hitam dan berkulit kuning, mereka semua orang Tionghoa. Ini juga berarti bahwa setidaknya orang-orang ini tidak dikirim oleh Zeus. Informasi ini sangat penting. Setiap gerak-gerik pria berpakaian hitam itu diawasi oleh penjaga rahasia Istana Hades. Para penjaga rahasia ini semuanya adalah pembunuh bayaran terkemuka di dunia bawah tanah. Jelas bukan suatu masalah untuk membunuh orang-orang ini. Tidak lama kemudian, semuanya dibersihkan. Hantu, apa yang harus kita lakukan dengan korban selamat ini? Periksa apakah dia punya produk penentuan posisi elektronik dan bawa ke pangkalan. Kata Ghost dengan tenang. Ya, bagaimana situasinya sekarang? Setelah menerima pesan teks dari hantu itu, Yesike memerintahkan pengemudi untuk pergi ke pangkalan Istana Dunia Bawah, tempat mereka telah memulai interogasi. Pria itu sangat keras kepala. Dia jelas telah menerima pelatihan khusus anti-interogasi. Ghost menyerahkan setumpuk foto. Ini adalah penampakan pria berpakaian hitam, dan juga rekaman aksinya. Aku curiga mereka mungkin anak buah Bos Sing. Kata Ghost dengan tenang. Saya kira tidak demikian. Saat ini, suara Miehun datang dari pintu. Apa maksudmu? Tanya hantu itu. Bos, seperti dugaanmu. Begitu kau pergi, wanita jalang Wang Qian itu langsung pergi. Miehun juga menyerahkan beberapa foto. Foto-foto itu memperlihatkan Wang Qian meninggalkan perusahaan ditemani oleh pengawal.
Jadi menurutmu para pembunuh ini dikirim oleh Wang Qian? Ghost bertanya dengan ragu. Itu hanya tebakan. Saya tidak berpikir orang-orang ini ada di sini untuk membunuh. Pada saat ini, Ye Shikai tiba-tiba angkat bicara, ini lebih seperti penculikan. Baik Bos Xing maupun Wang Qian, mereka tidak punya motif untuk membunuh King Yu. Ye Shikai bertanya dengan bingung, sambil memegang dua tumpukan foto. Mungkin mereka ingin membalas dendam kepada bosnya. Wang Qian dan aku tidak saling kenal. Dia tidak akan cukup berani untuk memprovokasi seseorang yang tidak dikenalnya. Sedangkan untuk Bos Xing, membunuh King Yu hanya akan membuatku marah, tetapi dia tidak akan mampu menahan amarahku. Tatapan mata Ye Shikai menyipit. Jika aku jadi dia akan memilih menculik King Yu untuk mengancamku. Yang mulia benar. Karena orang-orang ini menyelinap masuk, saya khawatir mereka tidak datang untuk membunuh, tetapi untuk menculik. Ghost setuju. Kalau tidak, kalau mereka mau membunuh adik iparku, peluru jauh lebih mudah didapat daripada mengirim pasukan, dan peluru juga tidak mudah ditemukan. Itu masuk akal. Buruk sekali, Tuan. Pada saat ini, seorang pengawal istana yang berkulit gelap berlari keluar dan berkata dengan cemas, pria itu tiba-tiba meninggal karena racun di tengah interogasi. Apa? Apa? Setelah mendengar ini, semua orang terkejut dan bergegas ke ruang interogasi. Ziyun, apakah kamu sudah tahu racun apa ini? Semua orang mengelilingi mayat itu, sementara Ziyun mengenakan jas putih dan melakukan tes di sana. Racun katak panah beracun. Ziyun melepas topengnya dan berkata dengan tenang, racun ini dibuat dengan memurnikan racun katak panah emas. Racun ini sangat beracun dan dapat membunuh orang dalam hitungan detik, bahkan tanpa sempat bereaksi. Betapa kejamnya. Mo Ji mendesah. Semua prajurit kematian seperti ini. Miehun berkata dengan tenang. Mereka terbiasa dengan adegan-adegan besar, dan hal semacam ini sangat umum di dunia bawah tanah. Taruh racun dalam kapsul dan biarkan orang-orang ini menelannya sebelum bertindak. Menurut perhitungan waktu, racun akan bereaksi saat aksinya hampir berakhir. Ziyun menambahkan, sayang sekali. Kami hampir bisa mengetahui identitas kelompok orang ini. Miehun menepuk meja sambil merasa sedikit kesal. Tidak masalah, kurasa aku sudah menebaknya. Ye Shikai tersenyum licik. Bukankah kita punya foto penampakan orang-orang yang datang untuk menyerang kita? Ye Shikai berkata dengan tenang. Tetapi kami tidak tahu siapa dalang di balik orang-orang ini. Miehun bertanya dengan bingung, sambil berkacak pinggang. Kami tidak tahu, tapi ada seseorang di Yanjing yang seharusnya tahu. Kata Ye Shikai sambil memegang setumpuk foto. Yanjing, keluarga Ji. Ye Shikai sedang duduk di dalam mobil di luar. Untuk menyelidiki identitas orang-orang ini, dia mencari seseorang, Ji Yu. Gadis yang mengaku sebagai mata-mata ini hampir bunuh diri dengan pisau terakhir kali, hanya karena dia mengira Ye Shikai telah meninggalkan saudara perempuannya. Sungguh menyakitkan hati karena mengira dirinya disalahpahami oleh Ji Yu. Tampaknya dia tidak bisa menghilangkan gelar, Chen Ximei. Apa yang kamu inginkan dariku? Ji Yu, mengenakan pakaian kasual, berjalan keluar dari rumah keluarga Ji dan langsung menuju kursi wakil presiden. Xiao Yu, aku harap kamu bisa membantuku. Huff, Anda ingin meminta bantuan saya, Tuan Ye, apakah menurut Anda itu mungkin? Ji Yu berkata dengan dingin. Ini adalah gerbang keluarga Ji. Dia tidak takut pada tindakan Ye Shikai. Mungkin jika ada orang di Yanjing yang paling membenci Ye Shikai, mungkin gadis di depannya. Xiao Yu, aku tahu kau tidak menyukaiku, kau bahkan membenciku. Kau pikir aku tidak bertanggung jawab dan aku menanggalkan pakaian dalam adikmu tetapi tidak bisa mengenakan gaun pengantinnya. Aku yang bertanggung jawab atas masalah ini. Nada bicara Ye Shikai datar namun serius. Dan kemudian kau pikir aku akan memaafkanmu jika kau menyalahkan dirimu sendiri. Ji Yu nampaknya tidak menghargainya setelah mendengarnya. Jika kamu tidak meminta sesuatu padaku hari ini, kamu mungkin tidak akan datang. Aku tahu kamu hanya ingin melepaskan diri dari tanggung jawab sebanyak mungkin. Jika aku benar-benar orang seperti itu, aku tidak akan menyelamatkannya. Ye Shikai bergumam. Dia tidak ingin marah pada Ji Yu. Dia tidak tahu tentang pengalaman antara Ye Shikai dan Ji Qian. Bersambung.